Welcome to Total Politik. Woi, kita dari Magelang, Dit. Dari Magelang. Di Lembah Tidar. Lembah Tidar, dan kita sudah bersama orang yang akrab sekali dengan Magelang. Iya, dan pernah jadi permanen residen di sini. 4 tahun, Bung. 4 tahun. Sudah bersama Pak Muldoko. Thank you. Terima kasih Pak sudah mau menerima Total Politik nih Pak. Oke, total. Jadi openingnya kita terus teriak-teriak gitu Pak. Iya. Dan ada mempertanyakan yang hal-hal nggak penting. Lebih senang dipanggil Jenderal Muldoko atau KSP Muldoko, Pak? Terserah lu. KSP Muldoko aja boleh. Pak, tapi Pak Muldoko ini, satu-satunya orang mungkin Pak ya yang sekarang menjabat itu Pak ya, yang pernah berkantor dan duduk di meja di mana Pak Harto itu berkantor puluhan tahun tuh, Pak. Iya, benar. Coba kasih cerita dulu dikit dong Pak. Dulu Pak Luhut katanya pernah cerita gini Pak. Kadang-kadang suka ada yang sesuatu yang agak bulu kuduk nih suka naik-naik dikit lah gitu. Coba kamu ada cerita-cerita gitu loh. Iya. Berkantor di kantornya Pak Harto. Itu rahasia lah. Tapi gimana Pak? Tapi intinya memang energinya luar biasa ya kantor itu, karena beliau udah cukup lama ya. Tapi yang saya rasakan memang ada sebuah energi yang kita mesti adjustment dengan lingkungan itu. Jadi kalau Pak Harto dulu suka cerutu, maka saya siapin juga cerutu di sana. Ya, menghadirkan kembali ya. Mari kembali. Karena harus Pak Muldoko yang bawa cerutu ke situ Pak. Gimana Ri? Apa yang menarik Ri? Pak Mul, hari ini kita mendengarkan pidato Presiden gitu terhadap arahan. Ya tadi bicara soal harga-harga yang ternyata di dunia juga ada ketidakpastian, terus juga ada soal kerja-kerja hari ini juga. Nah yang ketiga nih yang menarik soal 2024 Pak Mul. Nah tadi arahan Presiden mengatakan ojo ke susu kepada relawan gitu. Nah gimana menurut pendapat Pak Mul? Ngomong Pak Mul udah pakai baju projo nih kan? Iya, saya pikir memang ini berkorelasi dengan daya ungkit kinerja pemerintahan. Jadi kalau relawan buru-buru menggerakkan seseorang juga nanti menjadi bisa ada dua, bisa salah tingkah yang di-endorse, berikutnya bisa-bisa juga kalau nggak mawas diri akhirnya konsepnya berubah. Itu jadi saya pikir memang Presiden masih menekankan bagaimana peran-peran kita di kabinet maupun di pemerintahan itu concern dulu kepada persoalan pelayanan kepada publik, karena memang situasi turbulensi lingkungan global yang seperti saat ini kita harus concern betul ya mensikapi itu. Kalau enggak nanti kita menjadi lalai begitu. Itu poinnya sebenarnya di situ. Jadi satu sisi kalau ini kesusu buru-buru relawan memberikan endorsement, nanti ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif gitu. Positifnya apa, negatifnya apa Pak? Ya positifnya mungkin publik cepat tahu ya siapa kira-kira. Tapi negatifnya tadi itu, negatifnya bisa-bisa menjadi yang bersangkutan nggak waspada, akhirnya malah pekerjaannya malah bergeser gitu. Akhirnya nggak concern kepada tugas pokoknya menjadi pejabat pemerintah atau di daerah dan seterusnya. Oh berarti nih Pak Muldoko kasih sinyal nih, yang akan di-endorse ini pejabat pemerintah baik di pusat ataupun di daerah. Ya, jadi jangan harus fokus dulu sama pekerjaan gitu. Kalau relawan buru-buru nanti malah nggak fokus. Karena tanyanya kepada saya. Oh iya. Saya selaku kepala staf presiden itu ya pasti melihatnya pada lingkup apa itu birokrasinya kan begitu ya. Pekerjaan first tuh Pak ya. Iya. Tapi kan belakangan juga ada Pak partai-partai yang juga bagian dari koalisi pemerintah yang udah mulai gerak juga. Kalau gitu saya nggak punya hak untuk mengomentari. Tapi yang saya komentari adalah teman-teman yang ada di kabinet, teman-teman yang ada di pemerintahan lah. Pada dasarnya pada ratas 2 minggu terakhir beliau menekankan pada saat terakhir di sidang paripurna itu mengatakan semuanya concern pada pelayanan ke publik itu. Pak ada kabar juga nih sebelumnya ya, ada 4 kolega Bapak di kabinet Pak yang kabarnya sudah menyatakan sikap akan maju menjadi calon presiden. Ada Pak Erik, ada Pak Erlangga, ada Pak
Sandiaga dan satu lagi ragu-ragu masih ragu-ragu icuk ini Pak Prabowo katanya. Nah, dan ini itu juga Pak Mahfud seperti mengafirmasi waktu itu kami juga menanyakan ke Pak Mahfud gitu. betul itu katanya. Nah, Pak Muldoko sebagai kepala staf presiden ini salah satu penjaganya Pak Jokowi ini Pak untuk menjaga harmonisasi di kabinet. Melihat fenomena ini gimana Pak? Ya, semuanya mesti patuh kepada apa yang dikatakan oleh presiden kan begitu. Karena publik menginginkan bahwa pemerintah harus memberikan pelayanan paripurna sampai dengan selesai gitu. Jadi poinnya dari situ. Kalau boleh nggak sih Pak, etik nggak sih, maksudnya teman-teman Bapak, kolega-kolega Bapak ini sudah sedari awal masih 2 tahun lagi menyatakan sikap secara terbuka kepada presiden Pak? Saya orang yang berada di luar tidak bisa mengomentari subjektif seseorang itu karena masing-masing punya pertimbangan. Jadi saya nggak bijak kalau saya menembak begitu. Tapi yang penting adalah orientasi kepada apa yang diarahkan oleh presiden kan gitu. Apalagi kemarin tadi udah sangat clear ya ojo ke susu itu apa maksudnya kan. Ya, itu termasuk itu menurut Bapak bukan hanya untuk relawan tapi untuk semuanya gitu. Saya pikir itu ya. Di kabinet pun pesannya sama kira-kira. Kalau tadi kata Pak Presiden mungkin saja kemungkinan besar ada orang yang di sini nih yang mungkin akan saya dukung. Pak Muldoko salah satunya nih Pak. Saya lihat Pak Muldoko tetap tenang nih. Ini karena lapor, karena jenderal atau karena memang takzim dengan pidato Presiden? Iya kan, bukan hanya saya di sana. Kamu juga di situ kan? Iya. Tapi saya nggak mungkin Pak jadi presiden. Tidak bisa. Kalau Bapak kan masih mungkin. Bapak mungkin banget. Iya. Gimana Pak? Ada ini Bapak membaca sinyal ada di ruangan ini itu gimana Pak? Secara politik ya Pak? Ya, itu apa? Kalau saya melihatnya untuk diri saya, jangan gede rumongso kan begitu aja. Bagi saya ya. Agak GR nggak sih Pak? Sempat wah. Kalau saya enggak lah. Juga nih Pak Mul nih kan disebut-sebut misalnya. Enggak lah, kita akan bisa melihat diri kita dengan baik gitu. Sehingga kita pandai merasa gitu. Jangan merasa pandai melulu kan repot juga kan. Pandai merasa, jangan merasa pandai melulu. Tapi Bapak termasuk ikut yang ini nggak Pak? Apa tadi? Pecah gesang derek Jokowi atau merah kata Jokowi, merah kata Muldoko. Muldoko. Ya, sebagai projo itu kan jadi sikap gitu. Kan sikap projo itu. Nah, kan saya pembina projo di situ. Oh iya, sebagai projo nih kali ini. Nanti kalau ganti 5 menit lagi jadi HKTI bos. banyak seragamnya bos. Pak, tapi menurut Pak Muldoko ini masih soal politik lagi nih Pak, nggak apa-apa lah Pak ya. 2024 itu seberapa masih punya daya kuat nggak sih Pak Presiden Jokowi ini dalam mengendorse gitu kan, tadi ojo ke susu ini kan terkait dengan endorsementnya presiden gitu. Iya. Pak Muldoko masih. Ya kekuatan beliau ada di sebagian ada di relawan ya. Jadi relawan sekarang relatif masih punya pancer gitu ya, punya apa itu pancer itu bahasa Jawa kan itu, punya kompas itu. Nah, kebetulan kompasnya itu bisa diarahkan oleh Pak Jokowi. Gitu. Kira arah kompas mana nanti, ya, saya pikir itu menjadi endorsement itu menjadi pertimbangan sangat kuat bagi para relawan ya. Masih relevan ya Pak? Apa yang dikatakan Pak Jokowi, apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi? Iya, saya pikir masih ya. Saya termasuk mendapatkan limpahan tanggung jawab dari Pak Jokowi untuk mengelola relawan setelah 2019 ya, setelah beliau jadi presiden. Kekuatan relawan ini tetap kita jaga gitu ya. Oke, Pak, ini terkait dengan kepuasan Pak. Survei-survei belakangan ini soal kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Ada penilaian memang ada penurunan. Satu survei mengatakan ada penurunan, tapi juga ada sisi positif di pengelolaan mudik kemarin, salah satu hal yang dianggap memuaskan gitu. Tapi overall itu mengalami penurunan. Nah, ini banyak pengamat mengatakan ini akan memasuki lemdak presidensi ya, yang membuat ketika lemdak tentunya endorsement Pak Jokowi ini gimana Pak? Masih akan tetap punya magis atau? Ya, saya pikir tadi Pak Jokowi sudah menjelaskan ya bagaimana perkembangan lingkungan strategik ya global
dari sisi sektor ekonomi saja, ya, atas pengaruh apa itu COVID-19 dan juga perang Ukraine-Rusia, itu menjadi game changer, telah merubah itu ya, merubah landscape ya. Dari sisi ekonomi tadi udah jelas ya, betapa harga minyak di Amerika, di Eropa seperti itu melambungnya. Ya. Kita masih relatif sepertiga di bawahnya. Ya. Itu pun Pak Jokowi masih berusaha untuk menurunkan. Lama-lama masyarakat juga akan paham bahwa kondisi perkembangan di Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri, bahwa ketergantungan dengan luar yang saling interdependensi itu tidak bisa dihindari. Tuh, jadi saya pikir turunnya ini memang karena harga-harga kan, harga-harga yang turun gitu. Tapi kalau ini bisa terjaga dengan baik, akan kembali. Karena Pak Jokowi yang pertama itu hasil survei itu dibicarakan di sidang kabinet. Hati-hati, pelayanan kita harus kita tingkatkan. Nah gitu. Jadi maknanya presiden tidak pernah kendor dalam bekerja. Oh, ini alarm juga untuk presiden dan pemerintahan ya Pak ya? Pasti, iya pasti. Kepuasan itu menjadi indikator kan. Karena kita diberi amanah oleh rakyat untuk memberikan pelayanan. Jadi jangan main-main dengan pelayanan, maka harus betul-betul kita tingkatkan day by day ya. Kekurangan kita perbaiki. Ada kesalahan ya kita segera recovery. Kalau bicara kepuasan nih Rina, nih kita tinggal dikit lagi udah di ujung-ujung nih Pak. Pak Muldoko nih sudah cukup puas belum Pak dengan posisi sekarang sebagai kepala staf presiden, melayani presiden, ngurusin HKTI Pak, ngurusin petani-petani gitu. Relawan. Iya. Atau ada keinginan lain Pak yang belum, kayaknya belum puas nih gue nih. Iya. Masih ada pelayanan yang harus dilakukan. Ranah pengabdian yang harusnya diselesaikan. Misalnya masuk partai politik. Gitu. Iya. Ya, nantilah kita pikirin. Tapi pada dasarnya kita ingin berbuat sesuatu kepada masyarakat lah. Gitu. Itu udah saya pikir manusiawi ya. Apalagi saya mantan prajurit. Ya panggilan itu ada. Ingin berbuat sesuatu yang lebih dari day by day. Selalu berbuat yang bisa gitu loh kepada publik. Ya dari sisi pertanian mungkin juga begitu. Nanti silakan bertanya apa yang saya lakukan di sektor pertanian. Karena saya ingin merubah petani dan pertanian Indonesia, dan alhamdulillah itu bisa bagian dari itu bisa dinikmati oleh para petani. Cukup dengan HKTI dan inovasi pertanian yang Pak Muldoko lakukan, atau harus kalau menurut Pak Muldoko nih kuncinya di politik kekuasaan? Ya, harus bikin partai petani Indonesia begitu. Misalnya gitu Pak. Kalau bikin partai politik ya, maksudnya begitu. Iya. Tergantung situasinya. Atau jangan-jangan Pak Muldoko masih percaya dengan apa yang kemarin sudah dilakukan gitu Pak, dengan Partai Demokrat gitu misalnya, masih percaya, masih ada asa gitu Pak? Iya, itu terlalu pragmatis lah. Mungkin kamu tanya yang lebih strategis lagi. Memang ini dengan waktu cuma 20 menit itu yang bisa kita lakukan Pak. Kalau Bapak kasih waktu 1,5 jam Pak Wildan gak gini-gini ya. Pertanyaan-pertanyaan filosofis dan paradigmatis. Tapi kurang lebih begitu Pak. Terima kasih Pak Muldoko. Jadi masih ada asa Pak? Partai Demokrat Pak? Kalian mau tanya pertanian tadi? Oh iya pertanian. Boleh Pak ya, kasih 5 menit soal pertanian. Wildan udah gini tapi nggak apa-apa. Soal 5 menit loh. Ini pertanian ini kan penting Pak. Ya. Kalau kita bicara mengenai tadi Pak, kebutuhan harga semua, harga pangan ini menjadi concern. Katanya kita lempar apa aja jadi tanaman. Tapi 3 tahun nggak impor beras kata Presiden tadi. Ini Pak Jokowi sigap ya. Awal-awal COVID FAO sudah mengingatkan global, hati-hati akan terjadi dunia akan menghadapi krisis di bidang food ya, maka perlunya ada food security. Itu. Yang saya lakukan itu, saya selaku ketua umum HKTI, saya dari awal memang berposisi sebagai partner strategik pemerintah ya. Kita ingin bisa memberikan spot pada pemerintah. Kebetulan saya selaku ketua KTI ya, saya memiliki sesuatu gitu. Benih M70D. Benih M70D dahsyat, benar-benar dahsyat. Itu padi Pak? Padi ya.
Kemarin saya ke Bali terakhir, saya cek masyarakat yang ada di sana, itu hasilnya 9,3 ton. Wah, luar biasa happy-nya ya. Dan hebat lagi, Normalnya berapa? M70 itu usianya hanya 78 hari. Padahal biasanya 110 sampai 115 hari. Normal nasional kita masih di antara 4,5-5 ton lah. Ini sebuah lompatan ya, sebuah lompatan yang luar biasa. Yang ingin saya katakan bahwa situasi ini ada sebuah peluang dan juga ancaman dalam menghadapi dunia global yang sudah diingatkan oleh FAO itu. Guncangan ini terjadi yang tadi itu ya, karena perang itu menghadapi Harga pangan ini. luar biasa. Nah, ancamannya hati-hati, itu udah kita waspada ya. Peluangnya ini kita harus bisa ekspor semaksimal mungkin komoditas-komoditas tropis kita ini, karena sedang dicari oleh dunia. Harga yang lebih tinggi ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh para Apa petani. andalan kita Pak selain kalau kita bicara andalan ekspor kita di otak masyarakat ini cuma sawit Pak misalnya Pak sama Agriculture kita juga bagus. Kita punya agriculture yang sangat memadai. Buah-buah tropis kita yang mungkin hanya dimiliki oleh Thailand, Vietnam. Iya. Ya. kita bisa compete di level itu Pak. Kita bisa bermain di level. Pak ini ada satu Pak, kita pernah ngobrol sama Bang Rizal Ramli ya. Bang Rizal tuh katakan gini, saya mau minta dawuh dari Bapak nih penjelasan. Kita ini harusnya memanfaatkan dengan bisa menanam kedelai karena kita ini cocok sekali sebagai negara yang menjadi produsen kedelai. Tapi kok kita selalu impor agak ugal-ugalan untuk kedelai. Gimana sih Pak soal kedelai? Ya, ini, kedelai Pak? itu Ini bisa tahu tempe nih kalau lebih misalnya, produktif di daerah-daerah subtropis. Daerah tropis seperti Indonesia itu tidak begitu cocok karena petani kita itu bisa nanam hanya 1,5 ton per hektar. Apalagi harga sebelum sekarang ini hanya 7.000. Kalau sekarang harga 12.000, 11.000 menuju 12.000 ini petani baru bisa ketawa lah itu. Belum juga untung banyak gitu. Tapi dia sudah bisa mulai menikmati. Dan jangan salah, tidak semua wilayah kita itu bisa ditanam kedelai dengan baik. Yang saya tahu itu Gerobokan itu punya jenis kedelai yang seperti import yang gede-gede itu memang produksinya cukup bagus. Tapi basically bahwa petani itu bertanam kalau menguntungkan. Nggak bisa kita paksa. Lu tanam ya kedelai, nggak bisa. Kan kedelai udah pasti ada yang beli pas semua. Kalau harganya murah bagaimana? Oh, jadi memang ini. Kan dia rugi gitu. Kalau harganya 7.000 dia hanya 1,5 ton, dia hanya dapat 1,2 juta. Kan satu bulannya dia berarti hanya dapat kurang lebih 400.000. Kan kecil bagi mereka gitu. Jadi menurut Pak Muldoko kita nggak terlalu perlu serius gitu menangani kedelai Pak ya, karena memang itu bukan bagian kita lah. Ya, sementara memang kebutuhannya tinggi banget kan akan kedelai. Ya, tapi kalau harga yang sekarang ini petani dengan sendirinya akan nanam, gitu. Intinya petani tidak bisa dipaksa untuk menanam sesuatu, tapi mentan juga bisa memikirkan bagaimana menseimbangkan antara supply and demand. Gitu. Seperti harga Lombok, atau melambung, atau hancur, tomat juga begitu. Ini mesti juga bisa ditata, gitu. Terhadap komoditas tertentu ya. Terakhir, udah. Nah, ini pesan-pesan hikmah dan kebijaksanaan Pak Pol, karena kebiasaan kita meyakini bahwa rakyat itu dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, bukan teknologi dan pengetahuan. Silakan dikasih hikmah dan kebijaksanaan. Saya pikir Pak Jokowi memimpin negara ini sangat bijak ya, dengerin semua pandangan dari berbagai tokoh, dengerin apa yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, sangat sensitif beliau, maka beliau sangat bijak dalam konteks itu. Ya. Jadi kita yakin bahwa Pak Jokowi bisa menyelesaikan dengan baik atas apa yang menjadi hambatan global dan juga Indonesia. Jadi masyarakat juga melihat situasi terjadi sekarang ini karena memang negara sedang berguncang. Jadi jangan memaknai bahwa ketidakmampuan, bukan. Tapi pengaruh luar akan mempengaruhi kondisi dalam negeri. Buat relawan-relawan Pak, relawannya. Ya, ojo ke susu. Satu bahasa dengan Pak Jokowi. Ojo ke susu. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.